kejuaraan Asia. Dan saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya U23 kita lolos di Asia. Ya, ini pertama kali dalam sejarah. Dan tim nasional kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia. Jadi sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, karena itu saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak, ya. Tetapi kalau lebih panjang lagi, ya tentu saya berharap ada target-target yang kita sepakat. Tak ditayangkan di TV Nasional Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir resmi lantik kembali pelatih kesayangan Indonesia yaitu Shin Tae-yong demi lolos Piala Dunia 2026 Round 4. Hari yang ditunggu publik sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Namun, ada hal yang cukup mengejutkan. Momen sakral pelantikan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata tidak ditayangkan secara langsung di televisi nasional. Keputusan ini membuat banyak supporter penasaran dan bahkan memenuhi jagat media sosial dengan berbagai komentar. Meski begitu, kabar bahagia tetap menjadi pusat perhatian. Pelatih kesayangan masyarakat Indonesia, Shin Tae-yong, kembali resmi menangani skuad Garuda untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kembalinya Shin ke kursi pelatih bukan sekadar formalitas, melainkan buah dari perjalanan panjang, penuh drama, evaluasi, hingga desakan dari publik. Shin Tae-yong dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk kembali memimpin timnas, karena rekam jejaknya yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia sejak pertama kali tiba pada 2019. Meski pelantikannya dilakukan dalam suasana tertutup dan hanya bisa disaksikan melalui siaran terbatas di kanal resmi PSSI, kabar itu langsung menyebar luas ke publik. Dalam hitungan menit, lini masa media sosial dipenuhi dengan ucapan syukur, doa, serta optimisme tinggi. Tagar Shin Tae-yong kembali dan Erick Thohir menjadi trending topik nasional. Bagi masyarakat Indonesia, kembalinya Shin tidak sekadar berita olahraga, tetapi sebuah simbol harapan. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan emas. Untuk pertama kalinya, timnas Garuda menembus kualifikasi Piala Dunia putaran keempat, sebuah fase yang diisi oleh tim-tim elit Asia. Kenapa tidak ditayangkan di TV nasional? Pertanyaan besar muncul. Mengapa pelantikan penting seperti ini tidak ditayangkan secara langsung oleh televisi nasional? PSSI memberi penjelasan resmi bahwa alasan utama adalah efisiensi dan fokus. Erick Thohir menegaskan, momen pelantikan lebih difokuskan untuk internal dan media resmi PSSI, sementara publik tetap bisa mengikuti melalui dokumentasi resmi di platform digital. Fokus kami adalah pada kerja, bukan seremonial. Shin sudah resmi kembali, dan sekarang kami semua harus segera menatap ke depan. Indonesia sedang berada di babak paling krusial. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan, kata Erick Thohir. Meski begitu, tak sedikit masyarakat yang menyayangkan absennya siaran langsung tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa momen penting seperti ini layak ditonton secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebagian lainnya menilai keputusan PSSI benar, karena yang terpenting bukanlah siaran, melainkan hasil kerja nyata di lapangan. Erick Thohir dan alasan memilih Shin kembali. Kepemimpinan Erick Thohir di PSSI selama ini dikenal tegas, visioner, dan penuh dengan gebrakan besar. Dari program naturalisasi pemain kelas Eropa hingga restrukturisasi kompetisi, semuanya dilakukan demi memajukan sepak bola Indonesia. Ketika ditanya mengapa kembali mempercayakan timnas kepada Shin Tae-yong, Erick menyebut bahwa keselarasan visi menjadi kunci. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih. Dia adalah pembangun mentalitas, kultur, dan sistem. Dia sudah menanam fondasi kuat sejak 2019. Di tangannya, pemain muda berkembang pesat, tim menjadi lebih disiplin, dan rasa percaya diri kita meningkat drastis. Karena itu, dia adalah sosok yang paling tepat untuk memimpin tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick dengan mantap. Keputusan ini pun langsung menghapus spekulasi yang sebelumnya berkembang bahwa PSSI akan mencari pelatih baru dari Eropa atau Amerika Selatan. Nyatanya, Shin tetap menjadi pilihan utama, karena ia sudah menyatu dengan timnas Indonesia. Kilas balik, dari awal hingga kini. Sejak pertama kali datang ke Indonesia pada 2019,
Shin Tae-yong langsung dihadapkan pada tantangan besar. Ia harus membangun timnas di tengah pandemi COVID-19, di mana kompetisi sepak bola sempat terhenti. Namun, di balik situasi sulit itu, ia berhasil menanamkan sistem latihan modern dan disiplin tinggi. Hasilnya mulai terlihat ketika timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah bertahun-tahun absen. Tak hanya itu, di Piala AFF 2020, meski gagal juara, Indonesia tampil dengan permainan penuh energi dan mencetak skor besar di beberapa laga. Gaya main cepat, pressing ketat, serta keberanian melawan tim-tim kuat membuat Indonesia disegani kembali di kawasan Asia Tenggara. Selain prestasi di turnamen, jasa Shin juga terlihat dalam melahirkan generasi emas. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Hernando Ari menjadi bintang berkat kepercayaan dari Shin. Filosofinya yang berani memberi ruang pada pemain muda membuat timnas punya masa depan cerah. Drama kontrak dan rumor perpisahan. Sebelum resmi dilantik kembali, kontrak Shin sempat menjadi teka-teki. Rumor bahwa ia akan pergi meninggalkan Indonesia santer beredar, terutama setelah beberapa laga uji coba yang hasilnya tidak konsisten. Beberapa media asing bahkan mengabarkan bahwa Shin masuk radar negara lain, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Namun, desakan besar publik sepak bola Indonesia, dukungan pemain, serta evaluasi PSSI akhirnya berbuah manis. Erick Thohir mengumumkan secara resmi bahwa Shin tetap menjadi nahkoda Garuda. Keputusan ini disambut gembira oleh hampir semua kalangan. Tantangan besar di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, tugas besar menanti Shin Tae-yong, membawa Indonesia bersaing di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan yang akan dihadapi jelas bukan sembarangan. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Negara-negara tersebut punya tradisi kuat tampil di Piala Dunia, dengan pemain-pemain yang berlaga di Liga Top Eropa. Namun, justru disitulah tantangannya. Dengan format baru FIFA, Asia mendapat jatah lebih banyak. Jika bisa memanfaatkan peluang, Indonesia berkesempatan mencatat sejarah. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak ingin timnya hanya sekadar jadi peserta. Kami akan berjuang habis-habisan. Lawan memang berat, tapi kami harus percaya diri. Sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Semua mungkin terjadi di lapangan, tegasnya. Reaksi pemain dan publik. Kabar kembalinya Shin membuat para pemain timnas merasa lega. Kapten tim, Asnawi Mangkualam, mengatakan bahwa Shin adalah sosok yang sudah seperti ayah bagi para pemain. Coach Shin sangat dekat dengan kami. Dia tegas, kadang keras, tapi selalu ingin kami jadi lebih baik. Dengan beliau kembali, kami lebih percaya diri menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi, ujar Asnawi. Di media sosial, ribuan komentar membanjiri unggahan resmi PSSI. Para supporter menyebut Shin sebagai pelatih kesayangan yang selalu ada di hati publik. Analisis, strategi dan harapan. Pengamat sepak bola menilai kembalinya Shin adalah langkah tepat. Dengan pondasi yang sudah ia bangun, tidak perlu ada adaptasi baru. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi, tambahan pemain berkualitas, serta strategi matang menghadapi lawan berat. Shin diperkirakan akan tetap mengandalkan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Kehadiran nama-nama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, hingga Jay Itzes akan memberi kekuatan ekstra. Di sisi lain, pemain muda seperti Marcelino, Hubner, hingga Arhan diharapkan menjadi motor semangat tim. Tak ditayangkan di TV Nasional Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir resmi lantik kembali pelatih kesayangan Indonesia yaitu Shin Tae-yong demi lolos Piala Dunia 2026 round 4. Hari yang ditunggu publik sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Namun, ada hal yang cukup mengejutkan. Momen sakral pelantikan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata tidak ditayangkan secara langsung di televisi nasional. Keputusan ini membuat banyak supporter penasaran dan bahkan memenuhi jagat media sosial dengan berbagai komentar. Meski begitu, kabar bahagia tetap menjadi pusat perhatian. Pelatih kesayangan masyarakat Indonesia, Shin Tae-yong, kembali resmi menangani skuad Garuda untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kembalinya Shin ke kursi pelatih bukan sekadar formalitas, melainkan buah dari perjalanan panjang, penuh drama, evaluasi, hingga desakan dari publik. Shin Tae-yong dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk kembali memimpin timnas, karena rekam jejaknya yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia sejak pertama kali tiba pada 2019. Meski pelantikannya dilakukan dalam suasana tertutup dan hanya bisa disaksikan melalui siaran terbatas di kanal resmi PSSI, kabar itu langsung menyebar luas ke publik. Dalam hitungan menit,
Lini masa media sosial dipenuhi dengan ucapan syukur, doa, serta optimisme tinggi. Tagar Shin Tae-yong kembali dan Erick Thohir menjadi trending topik nasional. Bagi masyarakat Indonesia, kembalinya Shin tidak sekadar berita olahraga, tetapi sebuah simbol harapan. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan emas. Untuk pertama kalinya, Timnas Garuda menembus kualifikasi Piala Dunia